عمدا ومنهم أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة ويرفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكرامتهم ويحميهم بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية وعلى كل ما نوى به سلفنا الصالحون وإلى حضرة الأنبياء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خص أولياءه بالكرامة وجعلهم خلفاء لنبيه المبعوث بالرحمة والاستقامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الحسرة والندامة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشفيع المشفع في عرصات القيامة وعلى آله وصحبه الذين فازوا بالسلامة. أما بعد. Syekh Muhammad Syarwani, beliau adalah anak Haji Abdan bin Yusuf bin Ahmad bin Salih bin Tahir bin Syamsuddin bin Sa'idah binti Maulana Syekh Muhammad Arsyad. Ibunya bernama Haji Halimah As-Sa'diyah binti Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Rahim bin Haji Abu Sa'ud bin Syekh Badruddin bin Syekh Kamaluddin radhiyallahu anhum. Nah, jadi Sayyidin ini adalah keturunan Datuk Kalampaya. Asal alih ada pemburu. Guru ulum ni lah di Darussalam. Salah satu sanawiyah. Malah jadi Bapak Maulid. Mantap. Nah, jadi beliau adalah Syekh Muhammad Syarwani Abdan ini adalah dzurriyyatnya Datuk Kalampaya. Jadi untung malam ini kita ya kan yang menyebut ya kan kisahnya kisah riwayat hidup ya kan hikayat karamat ya kan waliullah. Kita yakin ya kan bahwa Muhammad Syarwani Abdan ini adalah seorang waliullah. Ini kita untung malam ini ya kan membaca manaqib sirin, karena disebutkan di dalam ya kan sebahagian athar, di dalam sebahagian perkataan sahabat dan tabi'in, ujar sirin inda dzikri salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Di ketika dibaca ya kan hikayat karamat ya kan orang solih, orang wali, yang turun ya kan beberapa rahmat Tuhan yang kasih sayang lagi maha pengampun. Nah ini jangan abad bulu bahari ya kan rahmat yang paling besar ya kan yang turun di ketika menyebut manaqib ya kan atau riwayat hidup atau hikayat karamat waliullah, yaitu rahmat yang paling besar tadi adalah husnul khatimah. Nah inilah jadi harapan kita kata lain adalah mudah-mudahan dengan membaca manaqib tadi, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Syekh Muhammad Syarwani Abdan, beliau lahir di kampung Melayu, Melayu Hilir pada tahun 1334 bertepatan 1913. Sejak kecil beliau mempunyai semangat yang kuat untuk belajar ilmu agama. Jadi mulai lagi anu sih mulai lagi halus juga pina ya kan pina menonjol benar ya kan masalah menuntut ilmu agama yang tadi lah. Mudah-mudahan kita nih lah ketujuh juga menuntut ilmu agama, karena menuntut ilmu ini luar biasa kelebihannya kan. Dan menuntut ilmu ini wajib kan. Menuntut ilmu agama ini
sesuai dengan hadis Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Jadi muslimin wa muslimatin. Ujar Nabi, menuntut ilmu ini hukumnya wajib. Jadi wajib menuntut ilmu, apalagi ilmunya yang tiga tadi kan. Ilmu yang tiga nih, ilmu apa? Tauhid, fikih, tasawuf, ilmu tauhid, ilmu i'tiqad. Nah ini wajib nih menuntut ilmu masalah keyakinan hati. Jangan sampai sesat. Nah ini bahaya benar, sesat neraka buat selama-lamanya. Yang kedua fikih. Fikih supaya apa? Bersyariat tadi tahu di apa? Halal haram, ampun orang, ampun seorang. Jangan kalung ampun orang, haram lah, kalung buah haram lah. Pun Tuhan duit ya. Itu hakikatnya tapi ada syariat. Nah ini syariat ini tadi ada hukum apa? Halal haramnya haram pun orang. Jadi sejak kecil beliau tadi semangat yang kuat untuk belajar ilmu agama. Awal pendidikannya beliau jalani di Madrasah Darussalam yang kala itu diasuh oleh pamannya sendiri, yaitu Syekh Muhammad Kashful Anwar. Selain kepada pamannya, beliau juga belajar kepada beberapa ulama terkenal pada saat itu, seperti Tuan Guru Ismail dan Tuan Guru Muhammad Toha dalam Pagar. Luar biasa. Pada usia yang masih sangat muda, beliau meninggalkan kampung halaman menuju Pulau Jawa dan bermukim di Kota Bangil dengan maksud memperdalam ilmu agama. Nah, jadi mengaji ini harus keluar ya, di kampung situ juga kayak gitu mak. Jadi harus keluar, orang pekawaman, kebasayangan ini keluar juga ya, biar ada jauh-jauh ya Allah. Dia harus keluar, yang atau gurunya jauh, masuk kumpul jadi memang mendatangi kayak itu kan, supaya ilmu tadi bertambah, memperdalam ilmu agama supaya menghilangkan kejahilan dari niat yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu tadi menyaingi pengulu di kampung ya. Jangan kan. Kala itu beliau belajar kepada beberapa ulama di Kota Bangil dan Pasuruan, antara lain yaitu Kiai Muhdor. Ini Kiai Muhdor ini Kiai Abu Hasan, Kiai Bajuri, Kiai Ahmad Jufri. Orang tua beliau sendiri pada saat itu memang sudah lama berdiam di Kota Bangil untuk berniaga. Jadi sini dasar sudah di Bangil lah, abah sini. Saat beliau berusia 16 tahun, ini 16 tahun. Paman beliau yaitu Syekh Muhammad Kashful Anwar membawanya pergi ke kota Mekah. Selain dirinya ikut pula saudara sepupunya yaitu Syekh Anang Sya'rani Arif. Beliau dan sepupunya tersebut melanjutkan pelajaran ilmu agama di bawah bimbingan dan pengawasan langsung sang paman. Jadi menuntut ilmu itu betapapun yang bisa ya udah bagus ya. Jadi yang bagus itu ada bimbingan irsadu ustaz, adalah bimbingan keguruan, guru bagus nih bahari ya Allah, bakalan ngurus kumpul dari ya Allah. Ulun ini guru yang lulus Darussalam mau mana bagus ke Bangil di sini jangan ini jajan ini kita jangka-jangka mah kan itu banyak guru di mata Quran ya. Jangka di mana datangnya kan? Atau di sini sih kan bagus di Bangil, atau kemana lah sekolahnya, atau maut misalnya ya.
Ini ada bimbingan lah. Jadi kita tadi menuntut ilmu lah, kada ada hawa nafsu ya Pak. Murni ya Pak, suruhan guru. Selama berada di kota Mekah, keduanya ini dikenal sangat tekun mengisi waktu mereka dengan menuntut ilmu agama. Dasar cangkal sih. Jadi mengisi waktu di dalam menuntut ilmu aja. Di orang bahari tak ada apa jalanan. Selain ke rumah guru lon ke masjid. Karena pulang-pulang situ aja kan bisa kalahin. Ada yang berjalan ke situ kemari lah. Hanya setempat di sini ya lah hafal jalan penyebaran. Tahu di Murjani ada ya. Keduanya benar-benar memanfaatkan waktunya dengan mendatangi majelis para ulama besar kota Mekah ya. Saat itu, di saat itu banyaklah ulama-ulama besar di kota Mekah, jadi didatangi sini. Ambil kesempatan timbulu ya kan, timbulu di Mekah. Jadi ambil kesempatan, ambil ilmu para ulama tadi. Timbulu ya kita nih. Ya kan nanti guru-guru kita masih hidup, ayo mengaji kita. Guru-guru Tuhan kita masih hidup, lagi ambil ilmu sidin. Padahal sidin nak mengaji lagi dia, ambil. Dan apa yang kau diambil, nahunya kah, ya kan? Sorofnya kah, ya kan? Tauhidnya kah, fikihnya kah, banyak ya. Timbul sidin masih hidup, nah sudah meninggal ya kan? Salut kita ya Allah. Palingan status mantap ya. Di antaranya yaitu As-Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Nah, ini luar biasa ya, Sayyid Amin Al-Qutbi. As-Sayyid Ali bin Abbas Al-Maliki. Nah, abahnya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas ya kan. Al-Syekh Umar Hamdan Al-Mahrusi, Al-Syekh Muhammad Al-Arabi, Al-Syekh Hasan Al-Mashhad, Al-Syekh Abdullah Al-Banjari, Abdullah Banjari, Al-Syekh Saifullah Ad-Dikistani, Al-Syekh Syafi'i Qadah, Al-Syekh Sulaiman Ambun, Al-Syekh Ahyad Al-Bukhari, Al-Syekh Ali bin Abdullah Al-Banjari, Syekh Ali Banjari, Syekh Ali bin Husin Al-Maliki. Banyak pengguruan sini. Jadi baguslah banyak guru. Ini banyak dapat berkat. Jangan takutan mengaji, kebanyakan guru lagi. Jangan banyak guru, banyak berkah. Dan kita kadang tahu di mana butuh kita kalian butuh lah. Di mana kita ini terbukanya ilmu kada tahu kita. Jadi bagus banyak mengaji dan di mana nih butuhnya atau dapat mimpi kalau situ aja mengaji. Artinya situ kita senang belajar, dapat mimpi, belajar situ dan jadi apa para ya jadi kita bagus mengaji di situ. Mantap banyak lah, sisanya boleh jangan lain. Jadi mengaji tadi kada seikongnya tadi. Ulama-ulama bahari ada yang 400 guru. Rupanya ketekunan belajar dua keponakan Syekh Muhammad Kashful Anwar ini diperhatikan oleh para gurunya. Diceritakan para gurunya itu sangat menyayangi keduanya. Jadi sampai diceritakan, diriwayatkan guru-guru sidin jadi sayang lawan yang berdua ini tadi. Guru Sarwani lawan guru anak Sa'arani tadi. Ini sayangnya. Ketekunan dan kecerdasan mereka berdua terlihat menonjol dalam beberapa tahun sejak mereka berdua sudah cukup dikenal di kota Makkah hingga keduanya dijuluki dengan julukan dua mutiara dari Banjar. Tak mengherankan jika keduanya di bawah bimbingan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi bahkan sempat mendapat kepercayaan untuk mengajar selama beberapa tahun di Masjidil Haram. Jadi kada heran dengan yang berdua ini tadi karena dibimbing oleh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi.
jadi penting kita yang di si guru, guru tadi kita yakin si guru tadi soleh, ya kan. Nah jadi membimbing ya yang bisa langsung atau dalam mimpi, ya kan. Bisa langsung atau dalam mimpi lah. Jadi Martapura ini berdua ada guru di Martapura ini yang bisa membimbing muridnya dalam mimpi. Yang ingat pertama itu arwah guru Supian Nur. Hebat ini ya. Selain mempelajari ilmu syariat, beliau juga mengambil baiat tarikat dari para masyayikh di sana. Pahamnya. Paham tarikat jelaskan. Nah, setelah kurang lebih 10 tahun beliau menuntut ilmu agama di kota Makkah pada tahun 1939 Miladiah bersama sepupunya kembali pulang ke kampung halaman. Setelah kepulangannya dari Makkah, beliau menyelenggarakan majelis-majelis ilmu di rumahnya. Anaknya di rumahnya malah jadi anak bini ya atau keluarga di rumahnya juga. Namun dapat ini kan kebanyakan berkatkan jadi di rumah dulu sini. Beliau juga sempat mengajar di Madrasah Darussalam, tempat beliau belajar pertama kali dulu. Beliau pernah diminta untuk menjadi seorang qadhi di Martapura, namun beliau menolak permintaan tersebut dengan alasan beliau lebih senang berkhidmat atau membantu ya kan kepada umat tanpa terikat dengan lembaga apapun. Ini tawakunya ya kan guru bangil disuruh jadi qadhi pada mau sini. Nah ini khumul orangnya. Menurut riwayat dia dibangil dari berbaju biasa aja seorang panjang ya. Jadi kada tahu orang malam sini kadang apa Kiai Hamid Pasuruan mau ya hanya tahu. Kamu mengaji jarang udah sawahnya abdan ya. Jadi bukan membayar kamu itu ya dia orangnya ahli ini ya. Melihat penampilan sini yang biasa aja. Hanya kita siapakan dulu jalan ada pertanyaan karena hanya kita kajuti lagi kita takutnya sini ahli sini kita berselawat berbaju biasa aja johem kan ada pepotongan ini kai-kai yang biasa aja lah. Ada orang biasa aja kayak aku sopor juga minta api kan kainya kan orang kai saja. Ada tahu orang padahal orangnya luar biasa aku sopor menyembunyikan dengan pakaian biasa aja nih. Sekalinya pas hendak menakuni beluman betapa nih kalau jawabannya di sini. Beluman menyolong pertanyaan, jawabannya sudah ketahuan sih. Banyak hubungannya dasarnya. Telepon dari Tuhan mengingatnya. Man amba kahada nabba'aniyal alimul khabir. Itu Qur'annya. Nah, nih. Siapa yang menelpon doa ya Allah Ta'ala memberitahu saya jawabannya ini. Nah, siap. Jadi pas daerah itu sidin masyarakat mutola'ah. Nah ini kalau di sidin jawabannya nah tengah banget inggih aja. Nah ini kehebatan sidin saking tersembunyinya sidin. Dengan demikian beliau akan lebih dapat mengatur waktu semaksimal mungkin dalam mengajar. Nah ini karena kan terkait ini kan ada keterkaitan lembaga ada kewajiban yang lain ngaji. Namun di sini bebas anak perai ke pengajian, anak libur ya benar. Nyaman jangan ini kan kena kawalan. Jadi sini menolak jadi qadhi. Malah bukan sih ya kepanggil kan. Nah ini jadinya guru Husin Fadri ini. Nah, bermutolaah, manzilin mutolaah dan beribadah. Tahun 1943 beliau pergi ke kota Bangil dan sempat membuka majelis di lingkungan beliau
hingga tahun 1944 pada rentang waktu itu beliau sempat berguru kepada Syekh Muhammad Mursyidi yang berasal dari Mesir. Setahun berada di Bangil, ia kembali lagi ke Martapura dan melanjutkan majelis-majelis taklim yang telah dibinanya sejak beliau pulang dari kota Mekah. Pada tahun 1950 Miladiah, beliau sekeluarga memutuskan untuk hijrah ke kota Bangil. Sewaktu menetap di Bangil, beliau tidak langsung membuka majelis secara terbuka. Jadi sini apa? Ba'adat nih ya kan, lawan suhibul wilayah di sana ya kan, kayak Hamid lah. Nah jadi sini kan mau langsung, kecuali untuk lingkungan terdekatnya saja. Nah ini yang parah-parah ya. Beliau cenderung mempelajari dahulu keadaan lingkungan dan penduduk di kota tersebut. Nah di kemudian hari sikapnya ini telah menjadikan dirinya sebagai sosok yang cocok disegani oleh kalangan ulama di Jawa Timur. Namun demikian, meskipun beliau selalu berusaha menyembunyikan keistimewaannya yang demikian, pada akhirnya para ulama Bangil pun mengetahui keistimewaan pribadi ulama yang satu ini. Tuh menyembunyikan akhirnya ketahuan orang juga yang Allah. Durian ya punya kan ketahuan aja baunya ya kan, talempeng sagu dan ya kan punya kan bukan dia ya langsung kita makan kapal bala indah bebarian ya kan hanya meleleh lah betul juga kawan corek ya menyembunyikan ketahuan akhirnya lah jadi barang baik barang buruk itu ketahuan aja lah. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis diantaranya yang sini Nabi Sijo karangan Risalah Al-Zakhirah Al-Thaminah li Ahlil Istiqamah, risalah tentang sembahyang dan risalah tentang puasa. Nah setelah perkataan beliau di dalam risalah sholat, sholat di sini adalah merupakan ibadah pokok itu tiang agama yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Jadi salat harus dipelajari dengan teliti. Pesan sini kawan kita sebenarnya salat harus dipelajari dengan teliti. Nah, belajar belajar masalah sembahyang supaya masuk dalam hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan tepat ya kan, ini supaya tepat sembahyangnya, rukunnya, syaratnya. Itu udah tahu di rukun sembahyangnya apa? Sembahyang rukunnya ada salah 50 kamu kena. Ada salah juga ya. Banyak benar. Nah, sesuai dengan contoh dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi supaya sesuai tadi lawan Nabi. Lebih-lebih sholat merupakan amal yang pertama kali dihisab, diperhitungkan kelak hari kemudian, dan pintu kebaikan atau tidaknya. Jadi penentuannya kan pintu kebaikan atau kebaikan. Di sembahyang tadi penentuannya. Kuncinya di dalam sembahyang tadi. Kalau sembahyangnya beres, yang lain ikut apa? Beres. Jadi awal-awal dihisab gitu sembahyang. Dan pintu kebaikan atau tidaknya seseorang di dalam di dunia sampai ke akhirat. Guru Saman Mulia pernah mengatakan kepada salah seorang putra Syekh Muhammad Syarwani Abdan, kalau kita berdiri di dekat sebuah pohon, seringkali kita memang tidak tahu persis seberapa tinggi pohon itu. Ini istilahnya. Biasanya orang Barat ada di Handun, ada di sini orang jauh yang tahu. Nah itu sudah sunnatullah kita. Pasti yang parah ada kata juga kalau sudah ramai orang umpatan, kita gitu. Jadi maklum aja sudah lah. Jadi muka ada diherani lagi aja dulu. Sudah terkenal, nanyar kita. Sudah ramai orang datang situ nanyar, ya kita umpat juga.
Besasar berjuangin ada bapak itu sunnatullah sudah nabinya hubungan Mekah memusuhi Madinah yang menyukai mencintai itu kan sudah sunnatullah sudah sampai itu. Orang Arab ini kita melihat biasanya posisi di bahan nama bahari Allah nilai namanya kan kalau bakawan misalnya lihat yang bahari ini bahari nakal dunia bahari ini ubah sudah yang nakal belawasan orang yang bisa berubah alam mutaghayyir ya kan alam berubah-ubah ya kan. Tetapi kita di sini akan tahu lah tingginya sebuah pohon saat kita melihatnya dari kejauhan. Nah, jadi kita dari jauh dari orang lain hanya kita tahu hebat kan. Orang para kada tahu kan sih. Nah, itu maksudnya di usia senjanya Kiai Muhammad Syarwani Abdan sering menderita sakit. Nah, jadi di usia senja sering sakit-sakitan di orang baharitan kan ya kan. Orang wali ini biasanya banyak yang baharitan orang ya. Biar habar itu kalau kaya parut tuh baharitan parut ujar parut jelas di hari tadi entah abah guru parut juga ya pertama di operasi saya ini parut ya di sini sakit-sakitan yang sandangan tadi malam Selasa 12 Safar 1410 Hijriah bertepatan 11 September 1989 Miladiah dalam usianya 76 tahun beliau menghembuskan nafas terakhir meninggalkan 27 putra dan putri. Semoga Allah mencurahkan keridhaan kepadanya dan kepada kita atas berkat keridhaannya dan menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaihi wa amitna bil asraril lati awda'taha ladaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syekh Muhammad Syarwani Abdan waliyullah radhiyallahu anhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asluk bina masalika sadiqin bi khidmatik wa nawwir qulubana bi anwari millatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. الله أكبر قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma ij'al wa awsiyata maqlasa ma qara'na min al-Qur'an al-'azim wa ma qulna min qawli la ilaha illallah wa ma sabbahna Allah bihamdihi wa ma sallayna ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan saminah wa sadaqatan taqabbala nuqaddimu dzalika ila hadrati Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa ambil mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in
وإلى روح آل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية والمحققين وأولياء الإخوان أجمعين وثوابا مثل ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى روح من كان ذاكر عن اسمه ونرنا ذلك من أجله ونخص إلى روح حجي حسين بن سجن ثم إلى روح المرحوم حجي Hajjah Sabariyah binti Hasan ثم إلى روح almarhumah Hajjah Aluh Fatimah binti Haji Anak summa ila ruhi Hajjah Marmansah binti Haji Marmuki Allahumma ja'alhum fida'an lahum minan nar wa fida'an lahum minan nar wa ibad lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa najatan lahum minan nar Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afihim wa afu'anhum Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afihim wa afu'anhum Allahumma ghfir lahum warhamhum wa afihim wa afu'anhum wa walidina wa walidihim wa usulihim wa furihim summa ila arwahim aqajahum wa qarabahum من أموات المسلمين كافة عما خصوصا فضل زائر ولا ذاكر له وعمر الجميع بالرحمة بالرضوان وأسكننا وإياهم فاسها جنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل عطى وإذا استعين عنه اللهم اغفر انكسارنا واغفر انتظارنا واختم بالصالحات عملنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توكلنا وأنت راض عنا ولا تحزن اللهم في غفلة ولا تأخذنا على رضا واجعل آخر كلامنا من الدنيا إلا بأجلنا أو لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم كما أحييتنا عليها فأمتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين وأنت حسبنا الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله